Baik, pada video kali ini kami akan membahas tugas besar ketiga untuk mata kuliah model dan simulasi. Jadi untuk tugas ini kami membahas studi kasus penjualan roti dengan menggunakan metode Monte Carlo. Sebelum memulai untuk pembahasannya, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Esther Guru dengan NIM 231201001. Dan saya Leonardo Ijaseran dengan NIM 23120062. Kami dari kelas B Ilmu Komputer. Jadi baik, untuk toko Sukaroti Kupang mengumpulkan data harian permintaan rotinya selama sebulan atau 30 hari dan frekuensi permintaannya sebagai berikut. Jadi kita lihat di sini untuk tabel 1.1 ada kolom nomor, permintaan roti dan frekuensi. Nomor 1 permintaan rotinya 20 dengan frekuensinya 1, artinya permintaan roti sebanyak 20 terjadi dalam satu hari. Yang kedua, permintaan rotinya 30, frekuensinya 5, artinya permintaan roti sebanyak 30 terjadi dalam 5 hari. Yang ketiga, permintaan rotinya 35, frekuensinya 6 atau terjadi selama 6 hari. Yang keempat, permintaan rotinya 46 terjadi selama 8 hari. Yang kelima, permintaan rotinya 49 terjadi selama 10 hari. Jumlah permintaan roti ini dijumlahkan dari pertama sampai terakhir ini hasilnya 180, sedangkan frekuensinya dijumlahkan dari sini sampai terakhir ini 30 karena yang diminta di sini adalah selama sebulan atau 30 hari. Untuk langkah-langkah penyelesaiannya, menentukan distribusi probabilitas dan distribusi probabilitas kumulatif untuk variabel penting terkait dengan masalahnya. Karena permintaan dan frekuensi sudah diketahui, maka distribusi probabilitas dapat ditentukan dengan cara membagi jumlah pengamatan dan jumlah pengamatan total. Dalam kasus ini, permintaan harian roti pada toko Sukaroti Kupang selama 30 hari atau 1 bulan diperlihatkan pada kolom 1 dan 2 dalam tabel dengan asumsi tingkat kedatangan masa lampau akan tetap sama di masa mendatang. Maka permintaan dapat diubah menjadi distribusi probabilitas dengan cara sebagai berikut. Frekuensi permintaan dengan totalnya yaitu 180 buah roti. Hasilnya ditunjuk dalam tabel berikut. Langsung saja untuk penjelasan tabel kedua kami ke Excel. Pada permintaan pertama 20 buah roti, frekuensinya probabilitasnya 0,03. Kenapa di sini 0,03? Didapat dari penjumlahan 1 dibagi dengan 30 dan hasilnya sekian 0,03. Probabilitas kumulatif, kenapa di sini 0,03? Di sini pakai angka probabilitas awal. Permintaan yang 30 buah roti terjadi selama 5 hari. Probabilitas di sini 0,17. Kenapa di sini 0,17? Di sini 5 dibagi dengan 30 dan hasilnya sekian 0,17. Probabilitas kumulatif 0,20 didapat dari jumlah probabilitas kumulatif awal 0,03 ditambah dengan 0,17. Hasilnya sekian 0,20. Permintaan 35 buah roti terjadi selama 6 hari. Probabilitasnya 0,20. Kenapa di sini 0,20? Hasil dari 6 dibagi dengan 30 dan hasilnya 0,20. Probabilitas kumulatif di sini 0,40. Kenapa di sini 0,40? Hasil dari 0,20 ditambah dengan 0,20. Hasilnya 0,40. Permintaan 46 buah roti terjadi selama 8 hari. Probabilitas hasil di sini adalah 0,27 kan ini hasil dari nilai 8 dibagi dengan 30. Hasilnya 0,27. Probabilitas kumulatif di sini 0,67 didapat dari nilai probabilitas kumulatif 0,40 ditambah dengan 0,27 dan hasilnya adalah 0,67. Permintaan 49 buah roti terjadi selama 10 hari. Probabilitasnya ada 0,33 hasil dari 10 dibagi dengan 30 dan hasilnya 0,33.
probabilitas kumulatif 1,00 dapat dari 0,67 ditambah dengan 0,33 dan hasilnya adalah 1,00. Permintaan 180 bodo dan jumlah keseluruhannya adalah 180 buah roti, frekuensi 30 atau 30 hari 1 bulan, dan probabilitas hasilnya adalah 1,00. Oke, kita lanjut untuk langkah-langkah penyelesaian yang kedua, yaitu menentukan interval acak atau random number intervals. Interval acak ditentukan dengan memperhatikan probabilitas. Dengan probabilitas sebesar 0,03 berarti terdapat probabilitas sebesar 3% bahwa permintaan roti pada toko Sukaroti Kupang tersebut adalah 20 per hari. Apabila pada simulasi ini digunakan angka acak 2 digit berjumlah 100 angka acak mulai dari 0,1, 0,2, 0,3 dan seterusnya sampai 000 dan 00 dianggap 100, maka untuk permintaan roti sebesar 20 dapat diberikan pada 3 angka acak pertama, yaitu 0,1 sampai 0,3. Jadi, dalam memberikan angka acak pada permintaan harian sebesar 20 roti, rentang interval angka acak adalah 0,1 sampai 0,3 berkaitan dengan probabilitas outputnya. Selanjutnya, untuk permintaan harian sebesar 35 roti memiliki probabilitas sebesar sebanyak 20%, yang berarti memiliki angka acak sebanyak 20 angka dengan interval angka acak dari 21 hingga 40. Demikian seterusnya untuk probabilitas lainnya, sehingga dengan cara yang sama dapat diperoleh interval angka acak yang ditunjukkan dalam tabel 3 di bawah. Jadi untuk lebih jelasnya, saya langsung jelaskan dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi kita lihat di sini untuk tabel yang ketiga ini ada kolom permintaan, kolom probabilitas, dan interval angka acak. Jadi kita lihat di sini untuk permintaan rotinya sebanyak 20 dengan probabilitasnya 0,03. Jadi interval angka acaknya atau rentang angkanya dari 0,1 sampai dengan 0,3. Terus permintaan roti yang kedua sebanyak 30 dengan probabilitasnya 0,17 dan interval angka acaknya yaitu rentangnya dari 0,4 sampai 20. Yang berikut permintaan roti sebanyak 35 dengan probabilitasnya 0,20 dengan interval angka acaknya yaitu dari 21 sampai 40. Yang berikut permintaan roti sebanyak 46 dengan probabilitasnya 0,27 dengan interval angka acaknya itu dengan rentang dari 41 sampai dengan 67. Yang berikut permintaan roti sebanyak 49 dengan probabilitasnya 0,33 dengan interval angka acaknya yaitu 68 sampai dengan 100. Jadi kalau misalnya ada yang bingung dengan interval angka acaknya, di sini saya menjelaskan lebih detailnya. Misalnya probabilitasnya 0,03, interval angka acaknya 01 sampai 03. Mengapa 01 sampai 03? Karena kita hitung di sini untuk probabilitasnya 0,03. Jadi kita hitung mulai dari 0,1 sampai berapa sehingga dia mendapatkan 0,03. Jadi kita hitung 0,1, 0,2, 0,3. Dari intervalnya 0,1 sampai dengan 0,3. Terus yang kedua 0,17. Jadi di sini kan sampai dengan 0,3. Jadi kita di sini mulai dari 0,4. Kalau misalnya kita hitung 0,4 di sini sampai dengan 17 kali. Jadi dia dapat di 20. Jadi 0,4 sampai dengan 20. Begitupun selanjutnya. Oke, masuk langkah yang ketiga, melakukan percobaan model di atas dengan teknik simulasi Monte Carlo dengan terlebih dahulu mencari angka acak. Untuk permasalahan di atas, angka acak atau bilangan random dapat diperoleh dari sebuah tabel angka acak. Langsung masuk ke Excel. Jadi kita lihat di sini dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya, di sini ada hari angka acak, ada angka acak permintaan harian yang disimulasikan. Jadi di sini hari angka acaknya kami buat sebanyak 15 karena yang di studi kasus kami melihat perkembangan
selama 15 hari ke depannya. Jadi kita lihat di sini untuk angka acaknya kita membuat rumus run between 1 sampai dengan 100, jadi muncul angka acaknya seperti ini. Untuk permintaan harian disimulasikan, kita lihat sesuai dengan interval angka acaknya. Jadi misalnya di sini untuk hari angka acaknya 1 dengan angka acaknya 99 untuk permintaan harian disimulasikan, kita lihat di interval angka acak. Di sini 99, interval angka acaknya ada di antara 68 sampai dengan 100. Jadi permintaan harian yang disimulasikan adalah 49. Selanjutnya yang kedua, angka acaknya 77. Jadi permintaan harian disimulasikan, kita lihat di interval angka acak sini. Angka acak 77 dia ada di antara 68 sampai dengan 100. Jadi permintaan harian disimulasikan adalah 49. Yang ketiga, angka acaknya 78. Kita lihat interval angka acaknya 78 ada di antara 68 sampai dengan 100. Jadi permintaan harian disimulasikan adalah 49. Yang keempat, angka acaknya 98. Kita lihat interval angka acaknya ada di antara 68 sampai dengan 100. Dengan permintaan harian yang disimulasikan adalah 49. Yang kelima, 9 angka acaknya 96. Jadi kita lihat interval angka acaknya ada di antara 68 sampai dengan 100. Jadi permintaan harian disimulasikan ada 49. Yang keenam, angka acak sebanyak 56. Interval angka acaknya ada di antara 41 sampai dengan 67. Jadi permintaan harian yang disimulasikan adalah 46. Yang ketujuh, angka acaknya 11. Kita lihat di interval angka acaknya ada di antara 0,4 sampai dengan 20. Jadi permintaan harian yang disimulasikan adalah 30. Yang kedelapan, angka acaknya 98 dengan interval angka acaknya yaitu antara 68 sampai dengan 100. Jadi permintaan harian disimulasikan adalah 49. Yang kesembilan, ada angka acaknya 83. Kita lihat interval angka acaknya di antara 68 sampai dengan 100. Dengan permintaan harian yang disimulasikan adalah 49. Yang kesembilan, yang ke-10, 35. Interval angka acaknya yaitu ada di antara 21 sampai dengan 40. Dengan permintaan harian disimulasikan adalah 35. Pada hari yang ke-10 angka acaknya pada hari yang ke-11 angka acaknya 12. Permintaan harian disimulasikan adalah 30. Yang ke-13 angka acaknya 85. Permintaan harian yang disimulasikan 49. Pada hari yang ke-14 angka acaknya 61. Permintaan harian yang disimulasikan adalah 46. Pada hari yang terakhir, hari yang ke-15 angka acak 46. Permintaan harian yang disimulasikan adalah 46. Jadi untuk permintaan harian yang disimulasikan, kita jumlahkan dari hari angka acak yang pertama sampai dengan 15. Jadi ini semua dijumlahkan, hasilnya 674. Jadi untuk rata-rata permintaan harian selama 15 hari ke depannya adalah 674 dibagi dengan 15, hasilnya 44,93. Yang berikut langkah penyelesaian yang keempat, yaitu tabel permintaan roti selama 15 hari adalah 674, sehingga diperoleh rata-rata permintaan harian yaitu 674 dibagi dengan 15 hari adalah 44,93 per hari. Jadi dengan simulasi selama 15 hari diperoleh rata-rata permintaan roti per hari 44,93. Sedangkan permintaan harian diharapkan dapat diketahui menggunakan data dalam tabel di atas.
Jadi data dalam tabel seperti yang kita lihat di sini. Langkah yang terakhir, langkah yang kelima, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa 15 percobaan dalam simulasi ini tidaklah cukup untuk menentukan rata-rata keadaan tetap. Dengan kata lain, untuk mengambil kesimpulan secara cepat dengan hanya melakukan sebuah simulasi singkat adalah sekian video singkat penjelasan dari kami. Semoga video ini bermanfaat bagi penonton. Terima kasih.